Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di channel YouTube Pintu Rezeki. Kali ini kita akan bercerita mengenai perkelahian antara seorang lelaki saleh dan iblis. Silahkan subscribe dan like apabila menyukai konten seperti ini. Tulis di kolom komentar untuk saran cerita Islami dan konten Islami lainnya. Pasangan itu hidup dengan damai pada awalnya. Meskipun hidup dengan keadaan miskin, tetapi mereka menuruti segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangan Allah, dan mereka beribadah dengan sangat rajin. Suaminya adalah orang yang saleh yang bertakwa dan amanah. Namun istrinya telah mengeluh selama beberapa waktu terakhir melawan kemiskinan yang tiada habisnya. Dia memaksa suaminya untuk mencari jalan keluar. Bayangkan betapa mudahnya hidup jika semuanya tercukupi. Suatu hari, orang alim itu pergi ke ibu kota, ingin mencari pekerjaan. Di tengah-tengah perjalanan aku melihat sebuah pohon besar yang penuh sesak dengan orang. Ketika semakin dekat, ternyata orang-orang tersebut sedang memuja pohon yang dianggap suci dan ajaib tersebut. Banyak juga perempuan dan pedagang yang meminta-minta agar suaminya setia atau dagangannya laris. Ini adalah kemusyrikan, pikir orang alim tadi. Ini harus diberantas habis-habisan. Masyarakat tidak bisa dibiarkan beribadah dan meminta selain kepada Allah. Maka ia bergegas pulang. Istrinya terkejut, kenapa begitu cepat suaminya kembali. Lebih mengejutkan lagi ketika dia melihat suaminya mengambil sebilah kapak yang diasah. Kemudian orang saleh itu bergegas keluar. Istrinya bertanya tapi dia tidak menjawab. Ia segera menaiki keledainya dan melaju dengan cepat menuju pohon itu. Sebelum mencapai tempat di mana pohon itu berdiri, tiba-tiba melompatlah sesosok tubuh yang tinggi dan hitam. Dia adalah iblis yang menyamar menjadi manusia. "Hai, kamu mau kemana?" tanya iblis. Orang bijak menjawab, "Saya ingin pergi ke pohon yang disembah orang seperti menyembah Tuhan. Saya telah berjanji kepada Allah bahwa saya akan menebang pohon itu, berbuat kesyirikan itu. Kamu tidak ada hubungannya dengan pohon itu. Yang penting kamu tidak ikut-ikutan orang musyrik seperti mereka. Cepat pulang saja," kata iblis. "Tidak. Kejahatan harus diberantas," jawab pria saleh itu dengan tegas. "Berhenti, jangan lanjutkan," bentak iblis yang marah itu. "Saya tetap akan melanjutkan." Karena masing-masing teguh pendiriannya, akhirnya terjadilah perkelahian antar pria saleh dengan iblis. Jika melihat perbedaan pada tubuhnya, seharusnya hal itu mudah bagi orang yang bertakwa dapat dihancurkan. Namun ternyata iblis menyerah, memohon ampun. Kemudian sambil berdiri kesakitan dia berkata, "Tuan, maafkan kekasaran saya. Saya tidak akan berani mengganggumu lagi. Sekarang pulanglah. Saya berjanji, setiap pagi, setelah kamu selesai sholat subuh, di bawah sajadah sudah kusiapkan 4 koin emas dinar. Pulang saja dan berburu, jangan meneruskan niat Tuan terlebih dahulu." Mendengar janji iblis dengan koin emas 4 dinar, tekad orang alim itu luntur lebih awal. Dia teringat pada istrinya yang ingin hidup berkecukupan. Dia ingat keluhan setiap hari istrinya, kalau setiap pagi mendapatkan 4 dinar, hanya dalam 1 bulan dia bisa menjadi orang kaya. Mengingat desakan istrinya, dia kembali ke rumah. Dia melanggar keinginannya untuk memberantas kemusyrikan. Dengan demikian, sejak pagi itu istrinya tidak pernah marah lagi. Hari pertama, ketika orang bertakwa selesai sholat, buka sajadah. Di sana terdapat uang emas 4 dinar. Dia melompat gembira, istrinya pun senang. Begitu juga hari kedua 4 dinar emas. Ketika pada hari ketiga, matahari mulai terbit dan dia membuka sajadah, dia masih menemukan uangnya. Namun pada hari keempat dia mulai kecewa. Di bawah sajadah tidak ada apa-apa. Istrinya pun mulai marah lagi karena uang yang dikeluarkan kemarin sudah habis.
Orang bijak itu dengan malas menjawab, "Jangan khawatir, besok mungkin kita dapat 8 dinar sekaligus." Keesokan harinya, suami istri itu bangun pagi-pagi sekali. Selesai sholat. Sajadah dibuka dan sajadahnya kosong. "Kurang ajar, penipu," teriak sang istri. "Ambil kapak, tebang pohonnya." "Ya, memang dia telah menipuku. Aku akan menghancurkan pohon itu sampai ke cabang-cabangnya dan daunnya," kata pria itu. Maka dia segera mengeluarkan keledainya. Sambil membawa kapak tajam dia melaju keledainya menuju ke arah pohon musyrik. Di tengah jalan iblis dengan tubuh tinggi besar mencegatnya. Dia berkata dengan tajam, "Kamu ingin pergi kemana?" "Mau menebang pohon," jawab sang pria dengan berani. "Berhenti, jangan lanjutkan. Namun, kamu tidak bisa menghentikanku sebelum pohon itu tumbang." Lalu terjadilah pertarungan hebat lagi. Namun kali ini bukan iblis yang kalah, melainkan sang iblis melukai pria saleh itu. Dalam kesakitan, pria saleh itu bertanya dengan takjub, "Dengan kekuatan apa kamu bisa mengalahkanku, padahal dulu kamu sama sekali tidak berdaya?" Iblis dengan angkuh menjawab, "Tentu saja kamu bisa menang sebelumnya, karena waktu itu kamu keluar rumah demi Tuhanmu, demi Allah. Andai kata kukumpulkan seluruh bala tentaraku menyerangmu sekalipun, aku takkan mampu mengalahkanmu. Sekarang kamu keluar hanya karena tidak ada uang di bawah sajadahmu. Jadi meskipun kamu mengeluarkan semua kemampuanmu, tidak mungkin kamu bisa menjatuhkanku. Pulang saja. Jika tidak, aku akan mematahkan lehermu." Mendengar penjelasan setan ini, pria alim tersebut menjadi bingung. Dia merasa bersalah, dan niatnya sudah tidak ikhlas karena Allah lagi. Dia terhuyung kembali ke rumahnya. Dia membatalkan niatnya menebang pohon. Dia menyadari bahwa perjuangannya sekarang tanpa keikhlasan karena Allah, dan dia sadar dengan perjuangan seperti itu tidak akan menghasilkan apapun kecuali kesia-siaan yang terus-menerus. Karena tujuannya adalah karena harta benda, melebihi keutamaan Allah dan agama. Itu artinya dia sudah menyalahgunakan agama untuk kepentingan nafsu pribadi semata. Siapapun di antara kalian yang melihat sesuatu yang salah, hendaknya berusaha memperbaikinya dengan tangannya, tenaga, bila tidak memungkinkan, cobalah memperbaikinya dengan lidahnya, nasihat. Jika tidak memungkinkan, hendaknya ia mengingkarinya dengan hatinya. Meninggalkan, itulah iman yang paling lemah. Hadits riwayat Muslim. Silahkan di-share agar lebih banyak kebermanfaatannya, dan insya Allah menjadi amal jariah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.